Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juairia. Saya dari kelompok 5 sebagai moderator. Di mana di sini kelompok kami ingin membahas tentang penyusunan tes yang beranggotakan Ilyas Budi Hartono, Nur Halimah Qurrata A'yun, Arum Khotari, dan saya sendiri Juairia. Baik, langsung saja kita masuk pada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu entry behavior test. Adalah tes yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan awal siswa sebelum mempelajari materi baru. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa yang akan membantu dalam proses pembelajaran. Entry behavior test ini mengacu pada pengetahuan, keterampilan, sikap, dorongan, dan konteks sosial budaya yang sudah dimiliki siswa sebelum memulai program akademik. Nah, untuk mengukur kemampuan awal siswa itu dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti tes awal, observasi, angket, dokumen, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pretest. Pretest adalah tes yang diberikan kepada peserta didik atau peserta pelatihan sebelum memulai pembelajaran atau pelatihan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik atau peserta pelatihan itu sudah memahami materi yang akan diajarkan atau dilatih. Pretest ini juga bisa diartikan sebagai kegiatan menguji tingkat pengetahuan siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, pretest ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa, menentukan model dan metode pembelajaran, menyingkirkan peserta yang tidak berhasil dalam kelas, menentukan konten kelas, menetapkan keterampilan. Selanjutnya yaitu post-test. Nah, post-test ini merupakan evaluasi yang dilakukan setelah seluruh atau pada setiap akhir materi pembelajaran disampaikan, yang bertujuan mengukur pencapaian akhir untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai keseluruhan materi yang telah diajarkan. Contohnya seperti ujian akhir semester. Nah, yang terakhir yaitu embedded test. Embedded test ini merupakan evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, yang bertujuan untuk memantau pemahaman siswa secara berkelanjutan. Jadi, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang sedang diajarkan. Contohnya yaitu seperti pertanyaan lisan saat diskusi di kelas dan kuis. Saya akan menjelaskan tentang bentuk tes. Bentuk instrumen tes adalah ada bermacam-macam tergantung apa yang ingin dicapai dengan tes yang akan dilaksanakan. Guna menentukan bentuk instrumen tes yang tepat perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang akan diukur, jenis instrumen apa yang telah digunakan, item-item apa saja yang harus ada dalam instrumen tersebut, dan jenis skor apa yang akan dicapai dalam mengolah data yang diperoleh. Nah, seperti yang kami jelaskan. Apa itu bentuk tes? Ya seperti itu yang tadi saya jelaskan. Kemudian, yang perlu dapat perhatian dalam menentukan instrumen tes juga perlu tetap diingat apa yang menjadi indikator keberhasilan dari mata diklat yang bersangkutan. Apakah indikator keberhasilan tersebut lebih memfokuskan kepada ranah yang ada di lingkungan diklat? Tes yang dipergunakan ada dua macam, yaitu objektif dan tes subjektif, yaitu esai atau uraian. Nah, dari dua tersebut itu yang dimaksud dengan bentuk teks instrumen. Nah, dan apa itu objektif dan subjektif akan dijelaskan sama teman saya sebagai berikutnya. Satu, tes objektif. Tes ini juga disebut tes terstruktur karena jawaban pertanyaan pada tes ini sudah diberikan batasan-batasannya guna mengurangi terjadinya subjektivitas dalam pemberian skor. Tes subjektif adalah tes yang meminta siswa untuk memberikan argumen dan bukti terkait suatu hal.
Tes ini sering digunakan untuk menguji kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Tes subjektif biasanya berbentuk esai, yaitu soal yang meminta siswa untuk memberikan penjelasan atau uraian kata-kata. Pernyataan dalam tes subjektif sering diawali dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, dibandingkan, dan simpulkan. Tes subjektif berbeda dengan tes objektif yang memiliki jawaban benar atau salah sehingga dapat dinilai secara objektif. Tes subjektif lebih menantang dan memaham untuk dipersiapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan benar. Tetapi tes ini dapat lebih valid. Kebaikan tes ini adalah 1. Kemampuan mencakup banyak bahan. Maksudnya, tes ini dapat mencakup berbagai topik dan bahan karena biasanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan singkat, dan ini juga memungkinkan penilaian yang luas dan komprehensif. 2. Mudah disatukan. Tes ini mudah untuk disatukan dengan berbagai jenis materi atau kursus, sehingga dapat digunakan dalam berbagai konteks pendidikan dan penilaian. Tes ini dapat digunakan berulang kali tanpa perlu perubahan besar, sehingga dapat digunakan dalam berbagai sesi belajar atau penilaian. 4. Dapat dilihat secara cepat dan objektif. Tips ini memungkinkan penilaian yang cepat dan objektif yang dapat membantu dalam memberikan umpan balik segera kepada siswa atau kandidat. 5. Petunjuk mengerjakannya mudah dimengerti. Petunjuk kerja untuk mengerjakan tes ini biasanya sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat diikuti oleh berbagai kalangan. Kerugian dari tes ini adalah 1. Membingungkan. Tes ini bisa menjadi membingungkan bagi beberapa kandidat, terutama jika pertanyaannya sangat singkat atau ambigu. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman atau kesalahan dalam jawaban. 2. Mudah ditebak atau diduga. Karena pertanyaannya biasanya singkat dan sederhana, tes ini bisa mudah ditebak atau diduga oleh kandidat yang telah mengikuti contoh sebelumnya. 2. Mudah ditebak atau diduga. Karena pertanyaannya biasanya singkat dan sederhana, tes ini bisa mudah ditebak atau diduga oleh kandidat yang telah mengikuti contoh sebelumnya. Ini bisa mengurangi keadilan dan keaslian hasil tes. 3. Banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan kemungkinan jawaban. Beberapa masalah atau konsep mungkin tidak dapat diungkapkan atau dinilai dengan benar hanya melalui pilihan jawaban yang diberikan, karena ini bisa mengakibatkan penilaian yang tidak lengkap atau tidak akurat. 4. Hanya mengungkapkan daya ingatan dan pengenalan kembali. Tips ini umumnya hanya mengukur kemampuan kandidat dalam mengingat dan mengenali informasi, bukan kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks yang lebih kompleks atau situasi nyata, karena ini bisa membatasi pemahaman yang lebih mendalam tentang kemampuan kandidat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.